Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali lagi bersama kami Mekanik Sulawesi Channel. Di video ini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen di motor injeksi ketika motor itu berebet atau digas langsung motor mati. Lanjut saja, sebelum saya menjelaskan di bagian dari komponen-komponen ini, terlebih dahulu saya akan menceritakan tentang keluhan yang masuk ke bengkel saya. Lanjut saja, ketika orang tersebut atau masyarakat tersebut masuk ke bengkel saya dan menanyakan kepada saya motornya berebet divonis oleh bengkel lain, katanya ketika motor itu dihidupkan masih dalam keadaan normal, tapi ketika motor digas, motor itu tiba-tiba langsung mati atau susah hidup. Seperti itu. Lanjut, ketika bengkel tersebut memvonis di bagian dari di bagian dari injeksinya yang rusak, tapi bengkel tersebut tidak menjelaskan injeksi apa yang diakibatkan dari motor itu yang berebet atau susah hidup. Lanjut saja, kita akan jelaskan kepada masyarakat karena masyarakat yang belum tahu komponen-komponen injeksi itu hanya adalah satu dan terdiri ada beberapa komponen. Seperti ini kita jelaskan melalui di video ini, jangan di skip. Kita tulis di bagian ini injeksi. Seperti ini, injeksi ini seperti ini. Seperti ini, injeksi hanya ada di bagian tengah ini dan komponen-komponennya ini ada di bagian arah panah yang sudah saya gambarkan ini. Seperti itu sistem dari injeksi. Maka saya akan menjawab dari pertanyaan dari konsumen saya yang masuk ke bengkel saya, yang masuk ke bengkel lain, divonis oleh bengkel lain injeksinya yang rusak. Injeksi itu beberapa macam ini kita akan jelaskan ketika motor dihidupkan. Ketika motor dihidupkan susah langsungnya atau susah hidupnya biasa diakibatkan di bagian dari tekanan full pumpnya ini. Saya jelaskan, tekanan full pumpnya ini ketika motor teman-teman mengalami motornya susah hidup atau berebet, pastikan dan perintahkan kepada bengkel itu bahwa tekanan full pumpnya harus diukur dulu. Tekanan full pumpnya berada di 42 PSI atau 40. Ketika masih 38, motor itu masih dalam keadaan normal. Seperti itu. Dan pastikan teman-teman, ketika teman-teman menyuruh di bagian bengkel itu mencek di bagian tekanan full pumpnya dengan masalah motor berebet atau saat ditarikan awal motor itu mati, cek di bagian dari tekanan full pumpnya. Ketika tekanan full pumpnya masih dalam keadaan normal, kita pastikan di bagian dari rotaknya ini yang masih berfungsi dengan normal. Karena ketika kita mengecek di bagian tekanannya ini, rotak ini yang harus kita cek. Tapi ketika motor tekanannya yang lemah, kita akan mengganti di bagian dari rotaknya ini. Seperti itu. Ketika tekanan yang lemah, yang kita ukur itu adalah tekanan dari rotaknya ini. Lanjut saja, kita lanjut. Ketika tekanan full pump atau rotaknya ini sudah berada di 42 PSI masih dalam keadaan normal, kita akan cek di bagian dari injektornya. Kita pastikan semprotan di bagian lubang ini menyembur di bagian bakarnya dengan normal. Kita pastikan injektor dalam keadaan normal. Ketika motor susah hidup atau digas itu mati, dicek di bagian tekanan full pumpnya. Ketika tekanan full pumpnya berada di 42 PSI atau 40,
kita pastikan full pump atau rotaknya itu masih dalam keadaan normal. Jika ada pertanyaan, letak rotak ini berada di mana? Letak rotak ini berada di dalam tangki yang disebut dengan full pump. Dan kemudian bensin atau bahan bakar yang dikeluarkan melalui tekanan 42 PSI yang masuk di bagian dari injektornya dan kemudian menyemprot dan akan disuplai oleh mesin. Seperti itu. Dan ketika kita jelaskan lagi di bagian dari throttle bodinya. Jika ada teman-teman mengalami motornya di bagian dari brebet, sedangkan di bagian dari tekanan full pump dalam keadaan normal dan di bagian injektor pun dalam keadaan normal, kita pastikan juga di bagian dari sensor TPS-nya ini juga dalam keadaan normal. Bagaimana memastikan dalam keadaan normal sensor TPS-nya? Kita akan melakukan di bagian sensor reset mode. Seperti itu. Bedakan reset mode dan reset ECU. Reset mode itu kita akan reset mode 1 ketika reset mode kedipan dalam keadaan normal, kita pastikan sensor dari TPS-nya ini dalam keadaan normal. Seperti itu. Tapi ketika kita mereset mode kode 8 yang menunjukkan di lampu indikator 8 kedipan bertanda dari sensor TPS-nya ini dalam keadaan sudah rusak. Seperti itu, saya jelaskan kembali. Ketika kita sudah mereset di bagian dari sensor TPS-nya ini di soket DLC, ketika kita reset masih ada kode kerusakan yang ditimbulkan lampu indikator 8 kali kedipan bertanda di bagian dari sensor TPS-nya ini yang sudah error. Cara mengakalinya ada di video saya, cara mengakali di bagian sensor TPS ini untuk mengakali di bagian ketika sensor TPS ini yang error. Lanjut saja. Jadi setelah kita menjelaskan di bagian dari tekanan full pump dan di bagian dari injektornya, kita pastikan juga di bagian dari coil yang dikeluarkan, strum yang dikeluarkan dari coilnya ini tidak ada kebocoran di bagian dari ujung coil dan ujung dari kepala businya ini. Dan kita pastikan juga di bagian busi apinya masih dalam keadaan normal. Seperti itu ketika teman-teman mengalami motornya brebet di gas awal ataupun di gas awal langsung mati, kita cek di bagian dari tekanan full pumpnya dan kita cek di bagian dari semprotan injektornya. Lanjut kita akan cek di bagian dari sensor TPS-nya dan akan kita cek juga di bagian dari throttle bodinya. Dan tak lupa pula teman-teman juga harus cek dan bersihkan di bagian sistem ACG-nya. Ketika motor ini ada beberapa macam motor yang masih menggunakan ACG dan masih menggunakan spool aktif. Sistem ACG ini biasa digunakan di motor NMAX ataupun di bagian Beat ESP yang tahun pengeluaran 2015 yang masih menggunakan starter halus. Seperti itu. Jika ada pertanyaan, silakan lempar ke kolom komentar. Tapi jika ini bermanfaat, jangan lupa tekan like dan subscribe-nya agar di video saya bisa berkembang di mata masyarakat dan berguna untuk pemula-pemula lainnya. Sampai di sini, dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Sulawesi.